Bek timnas Indonesia, Dean James, disebut masuk dalam daftar pemain incaran Ajax Amsterdam. Hal ini diungkap oleh media Belanda, Voetbal Primer, dalam siniarnya di YouTube bertajuk Dan Deal. Para pembawa acara dalam siniar tersebut mengatakan bahwa Dean adalah opsi yang masuk akal untuk direkrut oleh Ajax Amsterdam yang sedang membutuhkan bek kiri. Selain Dean, ada beberapa nama lainnya seperti Sofyan El Karawani. Tetapi menurut para pembawa acara, El Karawani yang merupakan bek andalan FC Utrecht terlalu mahal. Oleh karena itu, Dean James menjadi opsi yang terbuka bagi Ajax Amsterdam jika harganya cocok. Adapun Dean James saat ini masih berstatus sebagai pemain Go Ahead Eagles. Pemain 25 tahun itu memang menjadi andalan di sektor kiri lini pertahanan Go Ahead Eagles. Sejauh ini, Dean sudah membukukan 15 penampilan plus mencetak 1 gol dan 1 assist. Dean sendiri masih memiliki kontrak bersama Go Ahead Eagles hingga 2028. Namun jika harga cocok, bukan tidak mungkin bek timnas Indonesia itu bisa pergi lebih cepat dari Go Ahead Eagles. John Hartman dipastikan tidak akan membawa gerbong besar saat memimpin timnas Indonesia. Pelatih anyar skuad Garuda itu hanya berencana datang dengan jumlah asisten asing terbatas. John Hartman resmi diumumkan PSSI sebagai pelatih baru timnas Indonesia pada Sabtu. Figur asal Inggris tersebut ditunjuk menggantikan Patrick Kluivert yang didepak usai gagal membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Meski sudah diperkenalkan ke publik, susunan tim kepelatihan yang akan mendampingi Hartman masih menjadi tanda tanya. Publik menanti apakah dia akan mengikuti jejak Kluivert yang sebelumnya datang bersama rombongan staf cukup besar. Ketua Badan Tim Nasional PSSI, Sumarji, memastikan Hartman tidak akan membawa banyak asisten asing. Jumlah staf asing disebut sangat terbatas. Keputusan akhir akan menyesuaikan kebutuhan tim saat Hartman mulai bekerja penuh bersama timnas Indonesia. Saat ditanya posisi asisten yang akan mengisi struktur kepelatihan, Sumarji memilih belum membeberkan detailnya. Selain staf asing, tim kepelatihan timnas Indonesia di era Hartman juga akan diperkuat pelatih lokal. BTN saat ini tengah menyusun daftar nama yang dinilai memiliki potensi dan visi jangka panjang. Sumarji menegaskan pelatih-pelatih lokal tersebut akan diserahkan sepenuhnya kepada Hartman untuk diseleksi. Hartman datang tanpa gerbong besar, namun diberi ruang penuh menentukan komposisi staf sesuai kebutuhan tim. John Hartman panggil Pascal Struijk ke timnas Indonesia demi lolos perempat final Piala Asia 2027. Saat timnas Indonesia rontok di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, selain lini depan, pertahanan menjadi salah satu titik lemah skuad Garuda. Terbukti dalam 2 pertandingan, gawang timnas Indonesia kawalan Maarten Paes kemasukan 4 gol. Untuk menguatkan lini pertahanan, John Hartman bisa mendorong PSSI untuk menaturalisasi bek milik Leeds United, Pascal Struijk. Bek 190 cm ini sedang garang-garangnya bersama Leeds United. Semalam, ia mencetak assist atas gol tunggal Leeds United ketika bermain 1-1 dengan Manchester United. Sejatinya ada 2 tanda-tanda Pascal Struijk berpotensi membela timnas Indonesia. Medio September 2024, petinggi Voetbal Primer, Denny van Laar, membocorkan Pascal Struijk sudah diizinkan membela timnas Indonesia. Kemudian pada April 2025, Pascal Struijk terpantau berada di tribun yang sama dengan pelatih timnas Indonesia saat itu, Patrick Kluivert. Ia bersama-sama menyaksikan laga Oxford United versus Leeds United di lanjutan Liga 2 Inggris. John Hartman yang berasal dari Inggris diharapkan bisa menarik hati Pascal Struijk agar mau membela timnas Indonesia. Saat ini Pascal Struijk bermain di Inggris yang notabene asal negara John Hartman. Jika bisa dinaturalisasi, Pascal Struijk akan tercatat sebagai pemain termahal yang pernah membela timnas Indonesia. Saat ini harga pasaran Pascal Struijk mencapai 20 juta euro atau setara 391 miliar rupiah. Kabar membanggakan datang dari panggung sepak bola internasional yang melibatkan penggawa timnas Indonesia Dean James. Bek kiri andalan skuad Garuda tersebut dilaporkan masuk dalam daftar belanja raksasa Belanda Ajax Amsterdam. Kabar ini tentu menjadi angin segar bagi John Hartman yang tengah bersiap memulai tugas barunya sebagai pelatih timnas Indonesia dengan target-target besar di tahun 2026. Penampilan konsisten James bersama Go Ahead Eagles, baik di kompetisi domestik maupun kancah Eropa, membuatnya dinilai sebagai pemain yang sudah matang di level Eredivisie. Ketertarikan Ajax bukan tanpa alasan. Dean James dikenal sebagai bek sayap yang sangat nyaman saat menguasai bola dan memiliki insting menyerang yang tinggi. Dengan nilai pasar yang berada di angka 1,5 juta euro atau sekira 25 miliar rupiah,
James dianggap sebagai investasi yang sangat ekonomis namun berkualitas bagi Ajax, dibandingkan opsi lain seperti Sofyan El Karawani yang harganya melambung tinggi akibat minat dari klub Liga Inggris. Bagi timnas Indonesia, rumor kepindahan James ke klub sebesar Ajax tentu akan meningkatkan profil kekuatan tim di bawah asuhan John Hartman. Kehadiran pemain yang merumput di klub elit Eropa akan menjadi aset berharga bagi Hartman, yang baru saja resmi ditunjuk PSSI untuk memimpin era baru skuad Garuda. Sepak bola Indonesia kini memiliki banyak talenta muda yang menarik perhatian. Salah satunya adalah Dean Zandenbergen. Penyerang muda berusia 23 tahun itu layak menjadi sorotan setelah tampil gemilang di klubnya dan menunjukkan niat untuk membela timnas Indonesia. Dengan darah keturunan Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Depok, Jawa Barat, Zandenbergen berpotensi besar untuk memberikan kontribusi signifikan bagi skuad Garuda. Zandenbergen saat ini bermain untuk FC Volendam. Ia sudah membuktikan kualitasnya melalui performa yang mengesankan dengan mengemas 5 gol dan 4 assist musim lalu. Dalam pertandingan terbaru, ia berhasil menunjukkan ketajamannya sebagai juru gedor. Performa itu menunjukkan bahwa Zandenbergen tidak hanya sekedar pemain biasa. Ia memiliki kemampuan untuk menjadi bintang di lapangan, terlebih di ujung tombak. Jika ia berhasil dinaturalisasi, kemungkinan ia akan diduetkan dengan Oleh Romeni. Keinginan Zandenbergen untuk membela timnas Indonesia semakin kuat. Dengan potensi yang dimilikinya, Zandenbergen bisa menjadi salah satu penggawa kunci dalam timnas Indonesia di masa depan. Proses naturalisasi pemain berbakat seperti Zandenbergen sangat penting untuk memperkuat skuad Garuda. Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga mengungkapkan pentingnya mengembangkan talenta muda di luar maupun dalam negeri. Dengan dukungan dari PSSI dan pengelolaan yang baik, peluang Zandenbergen untuk bergabung dengan timnas Indonesia semakin terbuka lebar. PSSI sedang berusaha memanfaatkan pemain-pemain seperti Zandenbergen untuk memperkuat tim demi menembus Piala Dunia. John Hartman bakal membawa 1 asisten pelatih ke Indonesia. Hal itu diungkap oleh Ketua Badan Tim Nasional Sumarji. John Hartman resmi diumumkan oleh PSSI sebagai pelatih timnas Indonesia pada Sabtu kemarin. Pelatih asal Inggris itu kabarnya mendapatkan kontrak selama 2 musim dengan opsi perpanjangan 2 tahun. Hartman menggantikan peran Patrick Kluivert yang diberhentikan pada pertengahan Oktober 2025 silam. Pelatih asal Belanda itu pergi tidak lama setelah timnas Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia 2026. PSSI akan memperkenalkan John Hartman secara resmi kepada publik pada 12 Januari 2026 mendatang. Tanggal 11 malam, John Hartman tiba bersama keluarganya, ungkap Sumarji. Tidak hanya membawa keluarganya, Sumarji membenarkan Hartman juga akan membawa 1 asisten pelatih. Namun belum diketahui siapa sosok yang dimaksud sebagai tangan kanan ini. Saat ini, John Hartman masih menikmati waktu liburnya bersama keluarga. Pelatih anyar timnas Indonesia itu diharapkan bisa mendongkrak prestasi skuad Garuda yang akan berkiprah di berbagai agenda tahun ini. Pada 2026, Hartman dan timnas Indonesia sudah dinanti. Timnas Indonesia U20 memantau sekitar 20 pemain diaspora. Mereka berpotensi disertakan di Piala AFF U19 2026 dan kualifikasi Piala Asia U20 2027. Para pemain diaspora dibidik seiring dengan dimulainya pekerjaan Nova Arianto sebagai pelatih Timnas U20. Belum lama ini, Timnas U20 telah menuntaskan seleksi dalam pemusatan latihan pertama era Nova di Garuda Yaksa Football Academy Bekasi. Selanjutnya, Nova masih akan terus menggelar TC sekaligus seleksi untuk membentuk skuad Timnas U20. Tahun depan, Garuda Muda akan tampil dalam 2 ajang pada pertengahan tahun. Pemain diaspora cukup banyak, ada sekitar 15 atau 20 pemain. Tapi kami masih akan melihat secara video bagaimana background mereka. Dan itu akan kami lihat sendiri saat training camp berlangsung, kata Nova. Lebih lanjut, Nova menyebut bahwa beberapa nama pemain diaspora bidikan didapat dari Simon Tahamata. Ex-pemain Ajax yang menjadi pemandu bakat PSSI itu punya koneksi di Belanda, sehingga bisa menyusun daftar pemain keturunan Indonesia di sana. Beberapa nama yang masuk memang beberapa berkat usulan dari Coach Simon Tahamata. Jadi memang ada dari tim scouting sendiri yang memberikan nama, ujar Nova. Gelandang timnas Indonesia Joey Pelupesi akhirnya buka suara mengenai perasaan hancurnya pasca kegagalan skuad Garuda menembus putaran final Piala Dunia 2026. Pemain yang kini merumput di Liga Belgia bersama Lomel SK itu menggambarkan tahun 2025 sebagai tahun yang istimewa, namun berakhir dengan luka mendalam yang sulit disembuhkan dalam waktu singkat.